Hello students! Now we will start our new chemistry lesson. It is about chemical bonding. I will start with ionic bonding first. So, what are bonds? Apa itu ikatan? Gitu ya. Elements are the simple substance that exist on Earth. Each element is made up of just one type of atom, usually joined to other atoms of the same element by bonds. These form molecules such as chlorine. Jadi mereka ini mengikat elemen yang sama gitu ya. Contohnya diatomic molecule itu adalah chlorine nih, Cl2. Terus ada lagi yang membentuk compound. Compound are formed when different element chemically react and form bonds with each other. Contohnya adalah water atau H2O. Have small simple structures with just a few atoms bonded together. Jadi namanya H2O berarti hidrogennya jumlahnya 2 di sini. There are 2 hydrogen and then 1 oxygen atom. Other compounds like DNA have large complex structures joining thousands of even millions of bonded atoms. Jadi ini adalah satu contoh yang simple gitu ya, kita tahu air gitu, H2O, cuman hidrogennya 2, O-nya 1. Sedangkan DNA itu lebih kompleks lagi strukturnya gitu ya. Why do atom form bonds? Kenapa atom-atom ini membentuk ikatan gitu? Bonds involve the electron in the outer shell of atom. Jadi kita tahu ini struktur atom yang kita udah pelajari ya. Ini ada nukleus di sana, ada proton and neutron, and then ini tuh dikelilingi oleh elektron. Ya, elektron ini mengisi kulit-kulit ini. Filled electron shells are very stable. Ini maksudnya adalah kulit yang terisi elektron secara penuh gitu ya. Ini kan kita tahu ini 2, terus 8, ini 8 kayak gitu. Itu are very stable. Each shell has a maximum number of electrons that it can hold. Electrons fill the shell nearest the nucleus first. First shell itu kontennya adalah 2 elektron, terus second shell-nya ada 8, third shell-nya ada 8. Nah, makanya ini mendasari, kemarin Miss Fenty udah ingetin juga, kalau noble gas itu kenapa dia very stable. Ya, dia itu kan nggak membentuk ikatan sama siapapun, dia itu ditemukan dalam wujud single atom gitu. Kenapa? Karena dia punya struktur elektron yang very stable ini karena dia terisi penuh. Kayak helium itu terisinya kan cuma 2. 2 ini adalah bentuk penuh dari first shell kayak gitu. Terus kayak neon itu 10 kan nomor atomnya. Nah, ini 2 8 kayak gitu. 8 ini merupakan nanti istilahnya ada duplet and octet. Jadi itu adalah struktur yang sangat stabil. Jadi atom-atom yang lain itu pengen ngikutin struktur ini gitu ya, dengan cara dia itu berikatan dengan atom yang lain supaya mereka sama-sama stabil gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka sendiri itu nggak stabil struktur elektronnya, kayak sodium itu punya valence elektron 1. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan beda sama 8 ya. Nah, dia tuh pengen ngikutin kayak gitu 8, 2 kayak gitu. Itu kenapa atom-atom ini pengen berikatan satu dengan yang lain gitu ya. The atom of noble gas have completely full outer shell and so are stable. This makes the noble gas very unreactive ini ya. Mereka tuh kalau bisa dibilang sombong gitu, unreactive and so they do not usually form bonds. The atom of other element have incomplete outer electron shell and so are unstable. Contohnya tadi Miss Fenty udah bilang sodium, chlorine. Jadi selain yang di noble gas di periodic table, itu tuh dia nggak stabil gitu ya. By forming bond dengan membentuk ikatan ini, the atom of this element are able to have filled outer shell and become stable. Gitu. What are type of bonding? Jadi ini ada tipe dari ikatan. Yang pertama ada ionic bond yang akan kita bahas hari ini. Ionic bonding itu occurs between metal and non-metal atom. Nah, makanya misalnya penting banget kalian harus hafalin mana yang metal, mana yang non-metal. Ya, metal contohnya yang ya di sebelah kiri, and then transition metal itu metal semua ya. Terus kalau non-metal itu lebih sedikit. Ada carbon, oxygen, hydrogen, helium, dan seterusnya kayak gitu ya. Gas mulia yang noble gas itu juga termasuknya non-metal gitu. Jadi ikatan ionic bonding ini pasti terjadi antara unsur logam dan non-logam.
And then second is covalent bonding. Covalent bonding itu terjadi occurs between non-metal atom only. Jadi contohnya kayak water. Water itu terdiri dari oxygen and hydrogen. So it will has covalent bonding karena dia sama-sama non-metal gitu ya. Metallic bonding ini terjadi antara metal only, metal atom only gitu. Jadi misalnya terjadi di logam kayak besi, terus dia ternyata di alloy dicampur dengan yang lain gitu ya, kayak brass and then bronze, itu merupakan alloy yang mereka itu campuran logam, itu ada ikatan metal di sana. Compound involve electron and all bonding involve change the number of electron in the outer shell of atom. Nah, nanti ini dasarnya adalah kalian bikin electron configuration dari sini. What do you think electrons are involved in ionic bonding? Okay. How can reactive metal atom become stable positive ion? Jadi reaktif metal itu ada yang most reactive itu ada di alkali metals. Terus yang sebelahnya alkaline earth itu juga reaktif gitu. Tapi yang paling reaktif tuh ada di golongan grup 1 ya, alkali metals ini di sini ada sodium, ini ada potasium, magnesium, and then kalsium di sini. Jadi gimana caranya gitu ya? Kita mau tahu. An ion is an atom of group of atom that has an electrical charge. Jadi dia itu punya muatan. Muatannya itu bisa positif dan bisa negatif. Atom have an equal number of protons and electron and so do not have an overall charge. Kalau atom itu nggak ada charge-nya karena mereka punya ya proton sama elektron yang sama gitu kan. Yang di periodic table itu kan semua nggak ada charge-nya dalam keadaan netral. Tetapi nah ini, atom with incomplete outer electron shell will are unstable by either gaining or losing. Nah ini yang penting, yang Miss tekankan di sini. Jadi yang kemarin Miss bilang kan elektron tuh bisa berpindah-pindah gitu ya. Kalau proton kan nggak bisa. Elektron ini dia bisa dilepas dan bisa ditangkap gitu. Jadi gaining or losing electron. Jadi inilah yang mempengaruhi dia ini membentuk ion. Kalian udah belajar ini ya, kemarin udah ngitung-ngitung how many proton, how many neutron, and how many electron. Kayak gitu, jadi udah paham. This happen, atom have an equal number of proton and electron, so have an overall charge. Nah, jadi karena proton sama elektron yang nggak lagi sama karena tadi bisa dilepas dan bisa ditangkap gitu ya, mereka menjadi bentuknya ion, punya charge gitu. Nah, kalian harus ingat lagi kalau metals itu punya charge pasti positif. Metal will be positive ion gitu kan, sedangkan non-metal itu will be negative ion. Nah, positive ion kemarin namanya adalah cation, kation gitu ya. Terus yang negatif namanya anion. Ya. Okay, an atom that lose electron. Jadi atom yang melepas elektronnya has more proton than electron. So has a positive overall charge. This is called positive ion. And then atom yang gain electron, nih mengingatkan aja ya. Kita nangkap sesuatu yang negatif karena elektron tuh muatannya negatif ya. Kalau kita nangkap negatif berarti akan jadi negatif juga. Has more electron than proton, so it has a negative overall charge. Namanya negative ion. The electronic configuration of an atom show many electron it must lose or gain to have a filled outer shell. Atom with a nearly empty outer shell will lose electron to obtain a full outer shell. Atom with a nearly full outer shell will gain elektron. Jadi dasarnya apa? Dia itu lose sama gain. Jadi kalau misalnya dia itu nearly empty, jadi dia itu lebih, jadi kayak misalnya gini, kalau sodium itu kan 281 configurationnya ya. Nah untuk 1 jadi 8 itu kan terlalu susah. Jadi mending dia di empty, satunya itu akan dilepas
Jadi strukturnya jadi 28 gitu doang, mirip sama neon kayak gitu. Tapi kalau misalnya contohnya lagi chlorine. Chlorine itu nomornya 17, dia configuration elektronnya adalah 287. Nah, 7 ini untuk jadi 8, untuk jadi oktet, itu dia butuh berapa? Butuh satu aja. Jadi lebih gampang untuk complete daripada dia ngebuang 7-nya tadi. Jadi dia lebih cocok kalau misalnya dia itu gain elektron kayak gitu ya. An atom that lose one or more electron form a positive ion nih ya contohnya tadi. Ini tuh lithium nih kan satu ya. Itu tuh lebih enak kalau dia dibuang satunya gitu kan daripada dia nangkap 7 gitu. Ini juga gitu. Ini adalah metal makanya dia positive ion. Metal atom form positive ion. Oke, positive ion have a small plus symbol. Jadi ini dituliskan di superscript. Superscript di atas gitu ya. Indicate how many electron have been lost. Jadi kalau plusnya 1 berarti dia udah ngelepas 1, plusnya 2 berarti dia udah ngelepas 2 kayak gitu. Okay, this number usually the same as the number of electron in the atom's outer shell atau electron valence kemarin ya. Valensi elektron. Oke, ini kan awalnya ya sodium ya 281. Dia melepas 1 elektron, dia jadi 28 gini doang, tapi total charge-nya dia plus 1, sedangkan ini total charge-nya 0. Netral artinya. Oke, ini elektronnya berkurang 1 ya, jadi 10. Oke, ini magnesium sama, dia 282 gini ya. Dia jadi 28 aja, jadi total charge-nya 2. Oke, yang ini negatif. An atom that gains one or more electron form a negative ion. Contohnya adalah chlorine, and then this one oxygen. Ini oksigen ya, ketutupan. Ini nitrogen gitu kan. Ini kan 287, sama kayak yang tadi Miss bilang. Daripada buang 7, mending dia tangkap 1 supaya jadi 8. Jadi dia akhirnya menangkap 1 elektron, dia jadi 288. Sedangkan oksigen ini salah ya guys. Ini harusnya 28 di sini. Ada 8-nya di sini. Jadi dia tuh nangkep 2. Nangkep 2 elektron, gain 2 electrons. Terus ini harusnya juga 28 gitu. Dia 5 itu daripada ngebuang 5 mending tangkap 3 supaya jadi 8. Jadi dia makanya nitrate itu muatannya 3 minus gitu. Ini terjadi negative ion ini terjadi di non-metal atoms gitu. Contohnya fluorine tadi. Ini kan 29 gitu ya. 27, sorry. Nomornya 9, konfigurasinya 2 sama 7. And then ini yang silang ini adalah dia gain elektron. Jadi nambah di sini. Gitu. Ini karena dia menangkap 1 elektron makanya muatannya -1 yang silang ini gitu. Ini kenapa bentuknya beda? Karena untuk membedakan ada tambahannya kayak gitu. Jadi biar paham. Oke, lanjut ya. Ini sulfur. Sulfur ini sama golongannya sama oksigen ya, gitu. Jadi dia elektron valensinya 6, dia kan nomornya 16, 286. Jadi dia nangkep 2 lagi di sini supaya jadi oktet 8 gitu. Jadi ini tuh kenapa dasarnya adalah atom-atom ini tuh pengen bentuk yang complete, fulfilled electron in outer shell gitu ya. Jadi pasti dia pengen jadi 8, istilahnya oktet atau duplet gitu. Kalau hidrogen itu kan cuma 1 elektronnya, dia yang ngikutin helium jadi 2 gitu kan. Dia nanti makanya plus 1 doang, plus 1 juga. Dia plus 1 gitu karena satunya dibuang sebenarnya. Tapi kalau yang lain sih ngikutinnya oktet semuanya gitu ya. Oke. This one. Oke, udah ya. Oke, how ions are formed? Coba ini Miss klik BE ya. Oke, ini bisa kalian mainin juga nanti. Saya kita isi ya. BE ini dia udah ngomong kalau charge-nya -2 gitu ya. Ini ya. Oke. Tapi sebenarnya BE itu adalah nomornya kan 4 nih, 2 gitu ya. Berarti dia itu lebih mending dia lepas atau nangkep gitu kan, namanya lepas 2 kan harusnya ya, lepas 2 berarti ini
2+. Mana tadi? Nih, gini ya. Kita milih, terus nih diisi. Oke, gini kan, ini beryllium atom. Tapi kalau ini Be2+, gitu. Coba kita lihat solve ya. Oke, bener ya, 2+, gitu. Nanti kalian boleh coba sendiri yang unsur yang lain, gitu ya. Oke. This one, charge-nya berapa? Kita lihat ya. Nah, ini. Elektron shell-nya ini 2882. Biasa ya, ini kalian udah paham bagaimana konfigurasi elektronnya berjalan, berlaku. Itu charge-nya Ca itu karena dia di sini 2, atau ngafalinnya tuh sebenarnya enaknya gini guys, berdasarkan grup. Jadi kalau grup 1 ya, alkali metals itu pasti charge-nya 1. Karena semua elektron valensinya 1 kan, dia pasti cenderung ngelepas 1 kayak gitu. Jadi +1. Terus yang alkaline earth itu pasti +2. Karena dia elektron valensinya 2, jadi harus ngelepas 2 kan gitu. Jadi 2+. Ini kayak Ca nih, dia pasti 2+ gitu kan. Kalau hydrogen itu +1. Ini kan dia golongan 1 juga ya sebenarnya. Di atas sendiri kayak gitu. Terus fosforus ini dia supaya jadi 8 kan 5 ini kurang 3 kan. Berarti dia harus gain 3, makanya karena dia nangkep 3 elektron makanya dia muatannya -3. Sedangkan fluoride ini -1. Beryllium juga +2 gitu. Oke, nih ya. Udah paham sih ini, udah nggak usah ya. Which particle have this stable electron configuration? Coba ya. Misalnya Miss pilih Na, oh very stable. Oh ini. Which particle? Ini nggak kelihatan. Kalau ditarik di sini nggak bisa ya. Oh 3, electron 3. Berarti this one. Oh this one. No. Why? Oh this. H+. Oke. Oh ini, oh tadi ini nggak ada elektronnya guys, makanya jawabannya H+ gitu maksudnya. Kalau ini dua doang kayak gini, nah berarti helium gitu ya. Nanti kalian boleh main sendiri. Oke, yang ini compound ion. Ini Miss jelasinnya nanti aja pas covalent bond gitu ya. Sekarang formula dari ionic bond kita cepet aja. Ini poster. Jadi ini tuh kenapa ini simbolnya ini ya, relationship between atom. Jadi ionic bonding itu akan membentuk namanya ionic compound. Tadi terjadi antara metal dan non-metal gitu ya. Why do these substances react together and form bonds? The metal and non-metal atom have incomplete outer electron shell and so are unstable. Electron are transferred. Nah ini penting. Elektron itu dari sini tadi kan kita kenal tadi namanya gain sama loss ya. Gain sama loss elektron. Nah makanya elektron di dalam ionic bonding ini dia intinya adalah ditransfer. Ini keywordnya. Transfer from each metal atom to each non-metal atom. Jadi yang transfer itu asalnya dari yang lepas siapa tadi? Metal kan. Nah jadi metal ini transfer into non-metal sehingga non-metalnya bisa gain elektron gitu. Jadi kayak oh ini tuh pengandaiannya namanya transfer itu berarti ya udah nggak usah ngarepin apa-apa lagi gitu loh, kayak ya udah diberikan gitu. Sama kayak kita misalnya nolong orang ya. Nolong orang ya udah dikasih bantuan ya udah selesai gitu. Nggak ada apa-apa lagi gitu. Beda sama nanti kenapa Miss tekankan di sini karena kalau covalent bond nanti ada istilahnya sharing electron together. Jadi benar-benar gandengan tangan itu covalent bond. Tapi kalau ionic bonding ini cuman ngasih udah selesai gitu. Nggak ketemu lagi nggak masalah gitu ya. Okay, the metal and non-metal atom form compound gitu ya, with completely full outer shell and become stable. Positive and negative ion are strongly attached to each other. This called electrostatic attraction is called ionic bonding. Okay, I think that's enough for
this explanation. I hope you get all of the information clearly. If you have any question, just ask me directly. Thank you guys. See you on the next video. Bye.